Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'du. Sahabat-sahabat pencinta Allah dan Rasulullah, sekarang banyak orang memprediksi, tapi sayangnya prediksinya ada yang salah, ada yang tidak, ada yang benar, ada yang cocok logi, ada yang asumsi. Teman-teman yang melakukan Allah, persoalan akhir zaman bukanlah persoalan yang bisa diolah dengan ro'yu, dengan intelektual kita yang terbatas ini. Itu persoalan spiritual, persoalan rohani, gejala-gejala kegaiban yang masih belum jelas pada zaman ini. Salah satu yang diprediksi oleh sebagian orang adalah bahwa Ya'juj Ma'juj sudah mulai lepas. Ini pandangan yang keliru. Betul, baginda Nabi SAW itu bersumpah dengan tahlil, La ilaha illallah, wailul lil Arab. Nabi mengatakan la ilaha illallah. Kalau orang Arab ngomong la ilaha illallah, bahkan Nabi ngomong la ilaha illallah, itu berarti suatu kata-kata yang penting sekali. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarabat. Celaka bagi orang Arab. Kenapa? Ada kebinasaan, ada kehancuran yang sudah mendekat. Ya, apa itu futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj? Bahwa benteng yang dibangun oleh Sayyidina Zulkarnain itu sudah mulai terbuka, tapi terbukanya baru segini atau segini, ya. Apa sekarang tambah besar? Ya, tapi setiap kali mereka membuka, matahari terbenam, lalu paginya mereka kembali, itu kemudian tertutup kembali. Itu rahasia kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang namanya digunakan oleh Zulkarnain untuk mengunci Ya'juj Ma'juj. Kapan sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu keluar? Jika kita mengikuti secara tartib, secara tartib berdasarkan riwayat-riwayat, misalnya Imam Qurtubi, kita bisa melihat bahwa yang pertama terjadi di akhir zaman adalah fitnah akhir zaman. Lalu setelah itu apa? Zuhurud Dajjal, 40 hari 40 malam Dajjal muncul. Di akhir-akhir itu ketika genting turunlah Nabi Isa. Tapi di saat itu sudah ada Sayyidina Al-Mahdi. Ternyata Sayyidina Al-Mahdi sudah gerilya. Bahkan Sayyidina Al-Mahdi sudah gerilya ketika terjadi fitnah akhir zaman. Sudah melakukan kajian-kajian kerohanian, futuhat-futuhat kerohanian, bahkan juga futuhat-futuhat secara militer ketika masanya datang. Baru pada puncaknya berhadapan dengan Dajjal. Lalu muncullah Sayyidina Isa membunuh Dajjal, berdirilah kiamat, berdirilah daulah alamin hajin nubuwah yang dipimpin oleh Sayyidina Al-Mahdi. Lalu penasihat-penasihatnya adalah nabi-nabi yang dulu dia sebagai nabi, sekarang pangkatnya sebagai wali yang menjabat sebagai penasihat Al-Mahdi. Lalu setelah itu barulah muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dan di saat muncul itu disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, Allah hidupkan kembali orang-orang yang disebut Ashabul Kahfi, Ashabul Raqim. Ya, mereka nanti berjuang. Jadi ternyata Ashabul Kahfi sendiri riwayat tentang kematiannya tidak ada, tidak jelas. Nah, karena nanti dibangun kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian berjuang. Nabi Isa tetap adalah orang yang berjuang bersama Al-Mahdi menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan ini teman-teman, di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, dan surah Al-Anbiya tidak disebutkan, Al-Kahf tidak disebutkan secara eksplisit, hanya disebutkan karakter mereka mufsidun, ya, merusak di bumi. Min kulli hadabin yansilun, mereka datang dari berbagai tempat. Tapi tidak disebutkan mengenai bahwa dia sudah keluar hari ini. Betul, hari ini ada perusak, ada penghancur, pembawa bencana, tapi itu belum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bukan simbol, tapi itu satu sosok yang real. Begitu juga Dajjal itu simbol yang real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.